Induk nih, wah galak. Oh, ini udah indukan ya. Ini apalagi bagus warnanya merah. Bisa dibawakan Yud. Ini contoh ikan nila. Bumbu apa ini? Ini bumbu rempah. Bumbu rempah ya. Ya, kita coba dulu bagaimana rasa ikannya yang dibumbui dengan rempah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Widya Rahmawati. Jadi hari ini saya sudah berada di tempat pembudidayaan ikan nila milik Bapak Heri yang beralamatkan di Kampung Jampang Pulo, RT 3 RW 3, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Oke, jadi sekarang saya sudah berada di farm milik Pak Heri yang beralamatkan di Kampung Jampang Pulo, RT 3 RW 3, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Di sini saya akan sedikit mengulik tentang bagaimana sih pembudidayaan ikan nila itu dalam sistem bioflok bersama Pak Heri. Apa kabar, Bapak? Baik, Mbak Tiara. Senang sekali udah bisa hadir ke sini pagi ini. Dan nanti saya ceritakan sedikit tentang apa itu bioflok ikan nila. Ya. Oke. Kira-kira apa sistem bioflok itu terkait pembudidayaan ikan nila ini? Oke. Nah, ini saya coba jelaskan secara singkat. Kenapa saya bilang secara singkat? Sebetulnya karena saya biasa beri pelatihan, saya bisa menjelaskan ini bisa 1 jam lebih, tapi ini karena ini perkenalan, jadi saya beri aja penjelasan yang sifatnya garis besar. Jadi bioflok itu sendiri sebetulnya terambil dari 2 kata, satu bio dan kedua adalah flok. Nah, bio itu artinya makhluk hidup, flok itu artinya gumpalan. Jadi kalau kita gabungkan, sistem bioflok adalah sebuah sistem di mana residu dari pakan yang diberikan kepada ikan nila, yaitu berupa amonia, kemudian nanti akan dirubah menjadi, kita sebutlah konsorsium makhluk hidup kecil yang tergabung dalam satu gumpalan yang kita sebut flok. Begitu. Nah, kalau digabungkan bioflok dan nila artinya sebuah teknik manajemen air dengan cara bioflok yang diterapkan pada jenis ikan nila. Kenapa begitu? Itu karena sebetulnya bioflok ini bisa diterapkan pada ikan yang lain, tapi di sini kita fokuskan hanya kepada ikan nila, gitu. Menurut Bapak, bagaimana sih cara memulai usaha budidaya ikan nila ini dengan sistem bioflok? Oke, nah ini gini, uniknya sistem bioflok ini adalah kita tidak terlalu bergantung kepada situasi lokal di mana kita akan berbudidaya. Karena begini, sebetulnya usaha budidaya ikan itu normalnya adalah pertama kita harus pilih lokasi. Ya. Nah, lokasi itu kenapa harus dipilih? Ya, lokasinya harus airnya cukup dan kondisi airnya baik. Nah, tetapi di nila ini, di bioflok lah maksud saya, ini unik. Justru kita, kan teknologi ini justru berangkatnya adalah situasi di mana terjadi keterbatasan lahan, terjadi keterbatasan air, dan kita ditantang untuk bisa berbudidaya ikan di lokasi yang terbatas lahannya dan terbatas airnya. Jadi memang akhirnya untuk menyiapkan usaha bioflok nila ini, kita tidak perlu terlalu rumit memikirkan faktor-faktor lingkungan di mana kita akan berbudidaya, gitu.
Kira-kira apa saja sih Pak manfaat sistem bioflok ini dalam budidaya ikan nila itu? Oke, nah gini, bioflok ini sebetulnya ditemukannya oleh seorang ilmuwan dari Israel. Nah, dia dulu berpikiran bahwa harus ada sebuah sistem budidaya di mana kita bisa berbudidaya di tempat lahan yang terbatas, kemudian dengan kondisi air yang juga terbatas. Kemudian ternyata setelah dijalankan, dia menemukan bahwa dengan pemakaian sistem bioflok tadi terjadi penghematan makan. Kemudian setelah saya cobakan ke kondisi di Desa Jampang ini, ternyata kita mendapatkan satu lagi manfaat baik dari sistem bioflok adalah kualitas ikan yang dihasilkan dari sistem ini itu memiliki cita rasa yang saya bilang unik lah gitu. Karena apa? Ikan yang normalnya berbau tanah gitu, di dalam teknik bioflok itu tidak ada sama sekali bau tanahnya. Kemudian dagingnya itu juga lebih bersih, rasanya juga lebih lezat lah, seperti itu. Menurut Bapak itu bagaimana sih cara mengatasi kualitas air dalam sistem bioflok ini untuk peternakan ikan nila ini? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Karena gini, sebetulnya harus kita ketahui bahwa berbudidaya ikan sesungguhnya adalah core-nya atau intinya adalah bagaimana mengatasi masalah kualitas air. Jadi kalau kita sering menyebutnya adalah siapa yang mampu mengendalikan kualitas air, dialah pemenangnya di dalam budidaya sistem apapun gitu. Nah, tapi kalau di dalam sistem bioflok kita memiliki cara-cara yang unik gitu. Artinya normalnya adalah sebetulnya kalau di teknik budidaya yang lainnya itu air begitu rusak kita ganti dengan yang baru. Ada nggak sih Pak tips dari Bapak untuk meningkatkan efisiensi dalam pakan budidaya ikan nila ini? Oke. Nah, memang itu dari awal sebetulnya bioflok itu punya sebuah kekuatan bahwa dia mampu menekan konsumsi pakan dari ikannya sendiri. Caranya apa ya? Dengan mendaur ulang. Jadi sistem bioflok itu mendaur ulang residu dari pakan untuk diubah lagi menjadi pakan. Karena sesungguhnya gini, informasi bagi teman-teman, sesungguhnya kalau kita memberi pakan kepada ikan, itu yang diabsorb atau diserap nutrisinya itu hanya 30%. Lantas gimana yang 70% ya? Yang 70%-nya adalah dibuang dalam bentuk feses dan amoniak ke dalam air kolam. Nah, berarti kan udah lihat nih bahwa terjadi pemborosan, ada 70% nutrisi pakan yang dibuang ke air kolam. Itu akan menjadi pencemar atau perusak air kolam. Nah, di sini dengan bioflok dengan sangat, saya bilang sangat cantik, dia lakukan bagaimana air yang tercemar tadi malah dirubah menjadi pakan. Gitu, dirubah menjadi pakan kembali. Sehingga apa? Yang 70% tadi nutrisi pakan yang tadinya harusnya terbuang dan merusak air kolam, itu malah didaur ulang lagi menjadi sel protein mikroba. Nah, sel protein mikroba inilah yang nanti akan dimakan kembali oleh ikan nila. Menurut Bapak, bagaimana sih cara merencanakan dan mengelola kolam ikan nila ini dengan sistem bioflok? Oke. Nah gini, ini kita harus lihat ya bahwa sistem bioflok itu punya keunggulan bahwa produknya, ikannya nanti itu enak sekali. Gitu. Nah, kalau udah demikian rupa, kita harus bagaimana kita rencanakan bahwa nanti ikannya itu tidak dijual kepada sebutlah pengepul atau tengkulak, tapi ikannya nanti akan kita buat olahan sendiri. Nah, dari sana kita tahu bahwa oke, kalau begitu nanti saya akan setting
saya jualnya dalam bentuk produk olahan. Kemudian dalam 1 hari kita mampunya nanti memanen dan memotong ikan, membersihkan, membumbui, itu misalnya sebutlah 100 kg. Nah, kalau kita sudah tahu gitu bahwa kemampuan kita adalah 100 kg, nanti kolamnya kita setting ukurannya jangan terlalu besar. Sebutlah ukurannya sebisa mungkin misalnya ukuran D3, karena D3 nanti bisa panennya antara 50 sampai 100 kg. Nah, di sana artinya kita sudah merancang nih bahwa kolamnya nanti punya output sekian, nanti dapurnya punya output sekian, nah nanti penjualannya punya output sekian. Jadi itu harus terintegrasi, berjalan selaras. Jangan sampai nanti kolamnya panennya 200 kilo, sementara kita kemampuan dapurnya hanya 50 kilo, nanti kan kita bingung, nanti 150-nya bagaimana. Sementara kalau kita panennya parsial, nanti ikannya stres, nanti ikannya susut. Nah, ini yang harus dari awal kita coba pikirkan gitu, bagaimana antara hulu hilirnya gitu. Menurut Bapak, apa sih perbedaan sistem bioflok itu dengan sistem konvensional? Oke. Nah, konvensional itu kita perjelas dulu. Konvensional itu artinya, kalau dalam pengertian yang akan saya bawakan hari ini adalah konvensional itu adalah cara-cara lama lah gitu ya. Sementara bioflok adalah sebuah cara baru. Nah, beda yang utama adalah cara lama ini peran probiotik itu hampir tidak ada atau malah tidak ada sama sekali. Karena apa ya, tadi kalau airnya rusak dibuang. Nah, bioflok itu berbeda sama sekali. Kalau airnya rusak bisa didaur ulang, diperbaiki. Itu aja bedanya sebetulnya. Jadi kalau konvensional, silahkan air rusak kita ganti yang baru. Tapi di dalam kolam bioflok, bahkan sebelum rusak pun sudah kita dari awal kita rancang nih bagaimana air itu tidak pernah rusak, sehingga apa, kita bisa pakai seumur hidup. Sebetulnya seperti itu. Itu aja berbedanya konvensional dan bioflok. Kira-kira boleh nggak sih Pak, saya mau lihat kolam-kolam atau produk yang Bapak buat ini? Oke, silahkan, dengan senang hati kita bisa berkunjung ke kolam-kolam dan lihat produk-produk yang kita hasilkan dari kolam bioflok. Nah, ini Mbak Tiara, tadi kan saya bilang hasil akhir dari produk ikan nila dengan sistem bioflok adalah cita rasanya yang lezat gitu ya. Nah, ini kita beri contoh, inilah produk ikan kita. Cuman ini kalau saya bilang farm kita hanya farm ikan nila, tapi sebetulnya produk yang kami buat di sini itu lebih dari ikan nila. Seperti ini ya, kita punya ikan lele gitu. Kemudian ini ada ikan, ini gurame gitu. Nah, ini juga, ini yang bumbu kuning ada. Kemudian ini ada ya, tentunya ikan nilanya tadi sendiri ada kan gitu. Nah, ini seperti ikan nilanya. Terus selain bumbu kuning, kita juga dalam bentuk ikan pepes seperti itu. Ini yang aneka produk yang kita buat di sini. Terus pertanyaannya mungkin gini lah, Bapak kan hanya pelihara ikan nila, tapi kok produknya bisa macam-macam? Iya, karena ternyata teknik bioflok yang kami kembangkan di sini bisa untuk merubah cita rasa tadi ikan yang tadinya dipelihara dalam sistem konvensional gitu, yang tadi kita sebut rentan berbau lumpur tanah gitu. Nah, kita masukkan di dalam kolam bioflok dalam waktu 2 atau 3 minggu dan cita rasanya bisa berubah seperti ikan bioflok. Begitu Mbak Tiara. Jadi inilah kemudian yang nanti kita jual ke melalui marketplace. Jadi di kolam kami khasnya adalah kami tidak menerima pengepul atau tengkulak gitu, tapi kami menerima reseller gitu, reseller yang menjual produk-produk olahan dalam bentuk beku dan sudah berbumbu gitu. Menarik nggak? Itu. Oke, ini produk ikan olahannya. Kemudian kalau kita ke belakang, kita bisa lihat bagaimana kami mengelola pakannya. Oke, yuk ke belakang.
Nah, kalau ini kira-kira tempat apa nih, Pak? Nah, ini ada dua nih. Satu emang ini stok kami. Kami ada pakai soda kue, kemudian kami juga ada pakai Korea, kami juga pakai dolomit gitu, kapur ya. Itu ini bahan-bahan yang biasa di dalam teknik bioflok. Kemudian di sini kami buat fermentasi dedak seperti ini. Fermentasi dedak. Tuh. Fermentasi dedak ini nanti buat apa? Fermentasi dedak ini adalah sebetulnya materi dasar pembuatan vlog. Nanti kalau fermentasinya udah jadi, vlognya sudah kita sebutlah sudah jadi gitu, kita masukkan ke sini, kita campurkan ke pakan gitu. Pakan kita sebut ini adalah fermentasi pakan atau teknik menempelkan vlog ke dalam pakan. Di sini berarti udah lengkap nih, ada peletnya sendiri, kemudian di sini ada vlognya, di mana vlognya sendiri sudah bercampur tuh, ada probiotiknya, sudah ada vlog nutrisinya, dan sudah ada kapur atau sodanya di dalam sini. Nah, kemudian inilah nanti yang kita berikan langsung kepada ikan sebagai pakan bagi ikan dan sekaligus pakan bagi bakteri pengurai yang kita sebut probiotik di dalam kolam. Nah, dengan teknik yang ini kita menjadi tidak terlalu rumit lagi dalam menjaga kualitas air kolam. Nah, sebetulnya teknik ini relatif baru dan dalam teknik bioflok yang umum ini belum dilakukan. Tapi karena kita di sini terus mengembangkan cara-cara baru, bagaimana teknik bioflok ini menjadi sangat simple sehingga bisa dilakukan oleh petani bahkan yang masih pemula sekalipun. Gitu. Ini jadi semuanya kalau di bioflok yang umum adalah ada aplikasi atau teknik khusus kepada air, di sini kita tidak lagi melakukan. Semuanya kita masukkan lewat pakan. Gitu. Nah, ini contoh kolam bioflok gitu. Dan nah ini ada yang khusus nih. Kalau kolam bioflok yang umum ya, itu warnanya coklat saja. Kalau di sini kelihatannya warna apa, Mbak Tiara? Hijau atau coklat? Hijau kecoklatan. Hijau kecoklatan. Iya, betul. Karena ini Bang, ini teknik bioflok terbaru yang kami kembangkan di sini. Sehingga apa? Memang warna airnya kami setting khusus. Tidak coklat seperti mana nih, itu coklat, tapi ini hijau kecoklatan itu karena kami tadi selain memasukkan bakteri, kami juga memasukkan alga atau fitoplankton. Akibatnya gini, ini kita coba ya, kalau kita kasih makan tuh, nah, ini agresif sekali ikannya nih, tuh, ini agresif sekali. Karena apa tadi? Airnya kita jaga tadi, kualitasnya agar terus baik. Karena tadi saya bilang, sesungguhnya siapa yang mampu menjaga kualitas air, dia adalah pemenangnya. Gitu. Karena ikan yang sehat hanya bisa hidup di air yang sehat. Nah, ini tadi kalau lihat juga ini ada hapa kita bilang. Terus ini ada larva kecil ya. Nah, itu yang tadi yang kita bilang, bahkan di kita di sini larvanya pun sudah kita biasakan hidup di air bioflok, sehingga nanti waktu dia nanti pindah ke ini kolam pembesarannya, ini kolam larvanya gitu. Jadi dia udah nggak kaget lagi karena udah biasa kan di situ. Ini yang khas dari di dalam teknik bioflok yang kami kembangkan. Jadi memang kalau tadi saya bolak-balik mengatakan bahwa bioflok itu di sini khas. Iya, karena memang kalau Mbak Tiara datang ke tempat kolam lain yang bioflok mungkin nggak ketemu yang seperti ini gitu. Karena memang kami sadar bahwa setelah 6 tahun kami mengajar bahwa ternyata bioflok yang murni yang datang langsung dari Israel tadi memang agak sulit untuk diterapkan di dalam kolam sehari-hari bagi petani pemula gitu. Kira-kira ada nggak sih Pak jadwal pemberian makan ikan nila ini? Misalkan seminggu berapa kali gitu. Oke, nah ini benar, ini pertanyaan yang bagus nih. Jadi
di dalam teknik bioflok itu agak unik ya. Contoh nih misalnya, normalnya kalau pemberian pakan itu sehari itu 3-4 kali. Itu yang konvensional dari kata kita sebut. Nah, di dalam teknik bioflok kami melakukannya hanya sehari 2 kali. Nah, kenapa kok sehari 2 kali sementara teknik yang lain bisa sehari 4 kali? Karena begini tadi. Kalau kolam konvensional, kolam itu hanya tempat hidup. Oke. Tapi di dalam kolam bioflok, kolam itu sekaligus tempat makanan itu ada. Kan kalian bisa bilang, di dalam teknik bioflok ya, kita menyembuhkan bioflok gitu. Nah, bioflok sesungguhnya adalah makanan bagi ikan. Sehingga kalau di dalam kolam ini kita sebutlah airnya ada 10 ton, kemudian floknya ada kita sebutlah 4%, itu setara kalau kita hitung ada kurang lebih ya sekitar 40 kg pakan yang ada di dalam air kolam ini. Dan kita tahu nih, ikan nila itu sebetulnya kalau makan itu terus menerus lapar makan. Jadi di dalam kolam bioflok itu terjadi penghematan pakan karena pemberian pakannya hanya sedikit, dan di dalam air kolamnya sendiri sudah tersedia pakan alaminya yang suatu waktu kalau ikannya lapar dia bisa makan. Nah, bahkan kita melakukan ya, ini kalau saya belum mampu melakukan, tapi kalau ikannya sudah mampu melakukan, di sini kita ada ritual puasa Senin Kemis. Jadi seminggu 2 kali ikan itu sama sekali nggak diberi makan. Oh, jadi ada jadwal puasa. Ada jadwal puasa ya. Saya rasa Mbak Tiara udah melakukan kali siap Senin Kemis. Ikan kita juga udah melakukan Senin Kemis, gitu. Kita ada penjadwalan. Karena apa tadi? Tadi vlog itu kan tumbuh terus. Kalau vlog itu dibiarkan berkembang berlebihan, nanti dia akan menyulitkan bagi ikannya sendiri untuk bernapas. Karena tadi vlognya tadi membutuhkan oksigen. Nah, supaya volume vlognya bisa selalu terkendali, kita lakukan puasa dari mulai puasa seminggu sekali sampai puasa seminggu 2 kali. Supaya apa? Kita paksa ikannya tadi pada hari-hari puasa pemberian pelet untuk makan vlog, gitu. Jadi itu yang unik di dalam teknik bioflok dalam hal manajemen pakan. Kalau tadi kita sudah berkunjung ke kolamnya, lihat teknis budidayanya. Nah, harusnya lebih komplit lagi kalau kita cobain rasa ikannya seperti apa. Oke, Yud, bisa dibawakan Yud. Ini contoh ikan nila, bumbu apa ini? Ini bumbu rempah. Bumbu rempah ya. Ya, kita coba dulu bagaimana rasa ikannya yang dibumbui dengan rempah. Nah, kalau ini kalau kita lihat ya, ini dagingnya nih putih sekali nih dagingnya. Beda nih dengan kalau nilai yang sistem konvensional, ini ada abu-abunya gitu, warnanya nggak bisa seputih ini. Gitu. Dagingnya juga ini lebih tebal gitu daripada yang konvensional. Ya kan, putih, nggak ada sama sekali, nggak ada bercak-bercak atau bintik abu-abunya. Nah, inilah kelebihan dari teknik bioflok.